Shalom, selamat pagi. Saya Runia Mustika dari Prodi Misiologi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas makalah saya tentang Robert Rikers. Di sini saya akan menggunakan handphone untuk saya membagikan sedikit materi saya ya. Yang pertama, riwayat hidup dari Robert Rikers. Dan yang kedua, berdirinya sekolah minggu. Dan ketiga, gambar tentang beberapa sekolah minggu. Keempat, pertumbuhan sekolah minggu. Yang pertama, saya akan membaca atau mempresentasikan sedikit dari riwayat hidupnya Robert Rikers. Robert Rikers lahir pada 14 September 1736. Robert Rikers adalah seorang dermawan Inggris yang dikenal sebagai bapak pendiri sekolah minggu. Ia lahir di Gloucester pada 1736. Ia anak sulung dari pasangan Mary Drew. Menikah dengan Anna Trigger, seorang wanita yang berasal dari keluarga terhormat dan dikaruniai 3 anak laki-laki dan 7 anak perempuan. Robert Rikers menyelesaikan pendidikan dasarnya di sekolah milik gereja St. Mary the Great, tempat ia dibaptiskan. Setelah lulus pendidikan dasar pada usia 14 tahun, ia melanjutkan studi di sekolah Katedral Gloucester. Setelah menyelesaikan pendidikan di Katedral Gloucester, Rikers tidak melanjutkan pendidikannya. Ia lebih tertarik pada pekerjaan yang digeluti ayahnya di bidang percetakan, dan pada tahun 1757 ia diwariskan perusahaan milik ayahnya, yakni Gloucester Journal. Karena kemampuannya di bidang penertiban dan percetakan, pada usia 21 tahun ia telah mengambil alih seluruh urusan yang berkaitan dengan penertiban Gloucester Journal. Dan pada usia mudanya, Robert Rikers aktif pada bidang sosial, khususnya menolong mereka yang miskin dan berada di penjara. Melihat keadaan itu, Robert Rikers bertekad untuk mengubah keadaan. Ia kemudian memulai sekolah minggu di dapurnya. Pada Juli 1780. Di sana, selain mendapat makanan, anak-anak diajarkan sopan santun, membaca dan menulis. Menurut Rikers, buku pelajaran yang terbaik yang bisa dipakai adalah Alkitab. Nah, dalam 2 tahun, sekolah minggu dibuka di beberapa sekolah dan di sekitar Gloucester. Rikers kemudian mempublikasikan sekolah minggu melalui Gentleman's Magazine dan juga Arminian Magazine pada 1784. Akhirnya atas bantuan John Wesley, pendiri gereja Metodis, kehadiran sekolah minggu diterima juga oleh gereja. Mula-mula oleh gereja Metodis, akhirnya gereja-gereja Protestan lain. Pada tahun 1831, sekolah minggu di Inggris telah mengajar 1.250.000 anak, sekitar 20% dari populasi. Berikutnya tentang berdirinya sekolah minggu. Pada tahun 1780, Rikers pergi ke rumah seorang tukang kebun dan dia melihat kebanyakan pekerjaannya adalah anak-anak. Nah, seorang ibu mengeluhkan kenakalan anak-anak pada hari Minggu. Lalu ia memohon dengan sangat agar Rikers berbuat sesuatu. Setelah pulang ke rumah, Rikers mengambil keputusan untuk melakukan percobaan dengan sekolah sederhana bagi anak miskin. Untuk mendidik anak-anak, Rikers meminta bantuan seorang ibu, dan Rikers sendiri yang membayar gajinya. Atas permintaan seorang editor surat kabar yang baik, Robert Rikers, Ibu Meredith menerima segerombolan anak jalanan ke dapur rumahnya di Southie Alley.
Rekes bahkan membayar Ibu Meredith 1 siling setiap hari Minggu untuk mengulanginya di luar kepala. Tetapi anak-anak ini luar biasa bandel, terkungkung di sebuah pabrik yang basah dan gelap di Gloucester, Inggris selama 6 hari dalam 1 minggu. Mereka hanya dapat kesempatan bergembira ria pada hari Minggu, dan pada hari-hari Minggu itulah mereka menjadi liar. Setiap minggu, para petani dan pemilik toko merasakan takut pada kenakalan anak-anak ini. Robert Rakes berharap bahwa sekolah minggu ini akan mengubah hidupnya mereka. Namun mereka membawa kebiasaan mereka yang menjijikkan dan mengerikan itu ke dapur Ibu Meredith. Namun dengan kenakalan anak-anak ibu ini tidak mampu dan berhenti mendidik anak-anak miskin itu. Ibu Meredith tidak sanggup menanganinya. Hari ini bukanlah upaya pertama Rakes bagi pembaruan masyarakat sebagai seorang profesor jurnal yang berpikiran liberal. Ia sangat sadar akan roda kemiskinan dan kriminalitas orang-orang yang tidak dapat membayar utang, dipenjarakan, dan bila mereka keluar tidak ada kehidupan bagi mereka. Maka mereka terdorong berbuat kejahatan. Selama bertahun-tahun, Rakes berupaya bekerja sama mantan napi untuk membantu mereka agar tidak berbuat kejahatan, namun sia-sia. Dunia bergerak maju di atas kaki anak-anak kecil. Kalimat yang berasal dari Rakes itu mengungkapkan pemikiran sekolah minggu. Para orang dewasa telah berjalan terlalu jauh, tetapi anak-anak baru memulainya. Masalah yang dihadapi oleh adalah ketidaktahuan anak-anak dari keluarga kurang mampu, tidak pernah mendapatkan kesempatan pergi ke sekolah. Mereka harus bekerja untuk membantu keluarga. Akibatnya mereka tidak dapat beranjak dari kemiskinan. Namun jika mereka tidak belajar pelajaran dasar membaca, menulis, berhitung, dan moralitas Alkitabiah pada hari libur satu harinya, suatu saat mereka mungkin mengubah semuanya itu. Kemudian pada tahun 1787 ada 1/4 juta anak menghadiri sekolah minggu. Di Inggris 50 tahun kemudian ada 1,5 juta anak di seluruh dunia yang dididik oleh 160.000 tenaga pengajar. Yang mengembirakan ialah perkembangan Manchester pada tahun 1835. Sekolah minggu tersebut terdiri dari 120 tenaga pengajar yang 117 di antara mereka adalah mantan murid-murid sekolah-sekolah minggu itu sendiri. Dari hasil yang telah dicapai Rakes, ada beberapa pihak yang tidak senang dengan apa yang telah dia lakukan, misalnya Perdana Menteri, pemilik pabrik, bahkan dari pihak gereja. Ia juga mendapat kecaman dari pendeta-pendeta. Dalam sejarah Pak, Rakes dihargai sebagai seorang awam dengan hati nurani yang dibentuk oleh hubungannya dengan iman Kristen. Dan yang ketiga, saya akan mempresentasikan gambaran tentang beberapa sekolah minggu. Tahun 1784, Rakes mencetak peraturan-peraturan bagi sekolah minggu yang disusun oleh pendeta W. Ellis yang akan dipakai oleh sekolah minggu di Stroud di Boughton, daerah. Pembukaan sekolah minggu diumumkan dengan tujuan untuk membuka peluang pendidikan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga miskin di daerah ini, tanpa mengganggu pekerjaan mereka pada hari kerja biasa, dan untuk membiasakan anak-anak sejak usia muda untuk selalu beribadah setiap hari, dan untuk membiasakan mereka menghabiskan jam senggang pada hari Minggu melalui kegiatan yang baik dan teratur. Anak ini akan diajari membaca, mengenal tanggung jawab seorang Kristen, khususnya untuk belajar rajin dan berkelakuan baik sesuai dengan keperluannya sebagai buruh dan pembantu di kemudian hari. Tahun 1784 di kota Leeds terdapat 226 sekolah dengan 2.000 pelajar yang diajar oleh
orang guru. Tahun 1785 didirikan The Sunday School Society, perhimpunan sekolah minggu. Selama 10 tahun pertama, perhimpunan itu telah membagi-bagikan buah buku untuk mengajarkan anak membaca. 24.232 buah kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dan 5.360 Alkitab. Sumbangan itu dipakai oleh 65.000 anak-anak yang belajar pada 1.012 sekolah minggu selama 28 tahun berdirinya sekolah minggu. Ada sekitar 40.000 anak didik di Inggris. Kurikulum sekolah minggu pada waktu itu antara lain kedisiplinan, membaca, menulis, menghitung, pengetahuan Alkitab, dan pelajaran katekismus. Dan yang terakhir, pertumbuhan sekolah minggu. Tahun 1790, Benjamin Rhodes mendirikan Perserikatan Hari Pertama untuk mendidik anak-anak dari keluarga miskin. Tahun 1816, Ibu Johanne mendirikan Perserikatan Wanita bagi Kemajuan Sekolah Sabat di New York. Tahun 1824, para pemimpin sekolah minggu mendirikan American Sunday School Union, Perserikatan Sekolah Minggu di Amerika, di kota Philadelphia. Dalam sidang raya tahun 1830, ditetapkan tujuan yang berlaku untuk 2 tahun mendatang, yaitu untuk mendirikan sekolah minggu pada setiap pelosok daerah yang luasnya meliputi seluruh lembah Mississippi. Kurikulumnya berupa pelajaran membaca, menulis, dan pelajaran Alkitab. Hasil pelayanan Union Sunday School antara lain banyak kelompok anak-anak yang diajar membaca, menulis, dan belajar Alkitab. Banyak sekolah minggu yang bertumbuh menjadi sekolah negeri yang jemaatnya yang beribadah. Ada 2 orang pekerja Sunday School yang sangat menonjol dalam mengembangkan sekolah minggu. Kedua orang itu adalah John dan Stephen Paxson selama jangka waktu 20 tahun. Stephen Paxson telah mendirikan lebih dari 1.200 sekolah minggu. Kebanyakan sekolah itu kelak bertumbuh menjadi jemaat. Sekolah minggu di Jerman. Pendirian sekolah minggu di Jerman diprakarasai pada tahun 1860 oleh Wilhelm dan Albert. Keduanya adalah wakil dari Perserikatan Sekolah Minggu London. Sekolah minggu di Jerman hendak mengajar anak-anak miskin untuk membaca, menulis, dan berhitung, di samping membimbing mereka ke dalam iman Kristen. Di Jerman, gagasan sekolah minggu dijermankan menjadi Kindersten, kebaktian anak-anak. Sesuai dengan namanya, maka titik beratnya adalah kebangunan rohani dan dalam diri anak-anak melalui kebangkitan dan bimbingan dari Alkitab. Untuk sekolah minggu di Belanda, gagasan sekolah minggu dibawa oleh Dr. Abraham ke Belanda dari Swiss pada bulan Oktober tahun 1836 di kota Greenwich. Pada tahun 1841, sebuah sekolah minggu didirikan di kota Amsterdam dan pada tahun 1847 di kota Rotterdam. Pertumbuhan paling besar terjadi pada tahun 1857. Oleh karena keputusan pemerintah Belanda yang melarang penggunaan Alkitab dalam sekolah negeri, awal tahun 1858 sudah ada 50 buah sekolah minggu di Belanda. Tanggal 23 Oktober 1865 diadakan mufakat tentang jenis organisasi sekolah minggu di Belanda. Organisasi itu disebut Nederland. Akhirnya, jumlah sekolah minggu di Belanda bertambah dan menjadi bagian dari pelayanan gereja. Melihat keberhasilan Rijkers, gereja kemudian mengambil alih model pelayanan itu menjadi pekabaran Injil. Di abad ke-20, muncul
pengajar pelajaran sekolah minggu yang berjenjang dan mulai terjadi pergeseran dari maksud utama untuk pekabaran Injil menjadi ajang pembinaan. Gereja memakai pembinaan ini menjadi alat yang efektif dalam mengarahkan anak-anak kepada Kristus. Akhir abad ke-19 sampai awal ke-20 muncul kesadaran untuk menangani sekolah minggu secara lebih profesional. Ilmu pendidikan mulai diterapkan pada tahun 1922. Berdirilah International Sunday School Council of Religious Education yang pada tahun 1924 berubah nama menjadi The International Council of Religious Education. Dengan berdirinya kedua lembaga tersebut, sekolah minggu menjadi semakin maju dengan teori-teori pendidikan yang modern yang lebih berpusat pada anak. Kesimpulan dari makalah ini yaitu Robert Raikes adalah orang sibuk. Ia pemilik dan penerbit The Gloucester Journal, koran yang paling besar di wilayah Gloucester, Inggris. Seringkali ia sendiri harus turun tangan mencari berita, menyunting laporan. Oleh karena kesibukannya, Raikes sering terpaksa bekerja pada hari Minggu untuk menyiapkan koran yang harus terbit keesokan harinya. Robert Raikes adalah seorang dermawan Inggris yang dikenal sebagai bapak pendiri sekolah minggu. Pada abad ke-18, Inggris sedang dilanda krisis ekonomi yang sangat parah sebagai akibat revolusi industri. Robert Raikes melihat banyak anak-anak yang harus menjadi tenaga kerja di pabrik-pabrik sebagai buruh kasar dan bekerja 6 hari dalam seminggu, yaitu pada hari Senin hingga Sabtu. Sebagai wartawan yang sering menulis berita kriminal dan berkunjung ke penjara, Raikes menyadari bahwa anak-anak ini mudah tersesat ke dunia kriminal sebab ia berpikir dan mencari jalan keluar untuk menolong anak-anak ini. Ia kemudian memulai sekolah minggu ini di dapur Nyonya Margaret di kota Scutari Upland pada Juli 1780. Di sana, selain mendapat makanan, anak-anak diajarkan sopan santun, membaca, dan menulis. Menurut Raikes, buku pelajaran yang terbaik yang bisa dipakai adalah Alkitab. Mula-mula gereja tidak mengakui kehadiran gerakan sekolah minggu yang dimulai oleh Robert Raikes ini. Tetapi karena kegigihannya menulis ke berbagai publikasi dan membagikan visi pelayanan anak ke masyarakat Kristen di Inggris, dan juga atas bantuan John Wesley, pendiri gereja Metodis, akhirnya kehadiran sekolah minggu diterima oleh gereja. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya minta maaf atas kesalahan yang saya buat. Saya ucapkan selamat pagi dan shalom. Tuhan Yesus memberkati.